Alangkah baiknya demi kelancaran acara pada malam hari ini, kita awali dengan berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan sementara. Baik. Semakin berkembangnya zaman, tidak dapat kita pungkiri bahwa teknologi digital dan industri kreatif semakin pesat pula perkembangannya. Banyak bermunculan inovasi dalam berbagai bidang yang disertai dengan kelebihan-kelebihan sehingga memberikan kemudahan masyarakat dalam kehidupan. Salah satunya yaitu seperti dompet mata uang kripto. Untuk itu, pada kesempatan malam hari ini dalam acara ADC Dev Invasion Crash 3 mengangkat tema Blockchain Series yang pada kesempatan ini kita akan mengenal lebih jauh mengenai smart contract. Baik, acara malam hari ini tentunya akan diisi oleh pemateri kita yang luar biasa, yaitu dengan Kak Albertus Tuhu Setio Nugroho, yaitu selaku CEO ADC Dev, selaku CEO ADC Dev dan merupakan mahasiswa Fisika Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pematerian kita malam hari ini kepada Kak Tugu. Oke, ini saya cek suara dulu. Kedengaran jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Oke, karena di sini baru hujan, jadi mungkin nanti kalau suara saya kurang jelas, teman-teman bisa interupsi seperti itu. Oke, ya seperti sebelumnya, selamat malam teman-teman semuanya, Bapak Ibu dan juga teman-teman. Malam hari ini kita sudah Crash 3 untuk kegiatan yang ADC Dev Invasion. Untuk yang ketiga ini kita membahas tentang teknologi blockchain, di mana yang saat ini sedang naik daun gitu ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa salah satu teknologi yang sekarang sedang naik daun itu adalah blockchain dan dalemannya gitu ya. Dalemannya di sini termasuk di situ ada teknologi, ada smart contract, kemudian ada cryptocurrency dan lain sebagainya. Khusus untuk cryptocurrency itu akan kita bahas di ADC Dev Invasion Crash 4, jadi di minggu depan seperti itu. Nah, untuk malam hari ini sebenarnya santai aja sih, nanti mungkin lebih banyak ke diskusinya. Jadi untuk materi mungkin nggak terlalu banyak, hanya beberapa, hanya sharing-sharing aja. Jadi kemarin sempat ada berita yang menurut saya agak sedikit unik gitu ya. Jadi beritanya itu tentang sarjana hukum itu sudah mulai ketar-ketir kayak gitu. Dalam artian ketar-ketir itu ya karena sekarang dengan adanya teknologi blockchain, kemudian juga smart contract ini, karena nanti akan saya bahas juga bahwa sebenarnya smart contract ini punya banyak kegunaan gitu ya. Salah satunya kita bisa membuat satu kontrak dengan orang lain tanpa kita harus kenal dan tanpa harus adanya pihak ketiga kayak gitu. Jadi ada kemungkinan ketika smart contract ini nanti sudah bisa diimplementasikan di Indonesia, itu tentu akan sangat membantu seperti itu. Nah, bisa coba. Nah, ya sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Albertus Tuhu Nugroho, saya co-founder dari ADC Dev Indonesia, dan saat ini ADC Dev Indonesia sendiri merupakan startup yang sedang kami rintis seperti itu, dengan mendapatkan beberapa pendanaan termasuk dari UNY dan dari
ITB. Kemudian untuk ADC Dev sendiri itu kita adalah sebuah platform pembelajaran online khususnya untuk teknologi yang dibutuhkan di era metaverse. Jadi nanti kalau Bapak Ibu dan juga teman-teman tertarik untuk belajar tentang metaverse dan lingkungannya seperti itu, bagaimana sih sebenarnya cara kerja metaverse dan lain sebagainya, itu nanti akan kita sampaikan di ADC Dev Indonesia kayak gitu. Jadi nanti kita akan membuka beberapa kelas yang memang fokusnya adalah untuk pembelajaran skill digital yang dibutuhkan untuk di era metaverse kayak gitu. Nah, kemudian ini yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi untuk malam hari ini blockchain series lebih tepatnya nanti akan saya sampaikan tentang khususnya smart contract gitu ya. Nah, smart contract ini sekarang sedang naik daun, tadi yang sudah saya sampaikan juga bahwa ada beberapa keuntungan yang bisa didapat dari smart contract gitu, termasuk siapa sih yang membuat pertama kali dan juga nanti untuk membuat smart contract itu sendiri kayak gitu. Ya, saya lanjutkan saja. Jadi sebelum ke smart contract, mungkin ini saya jelaskan dulu sedikit tentang teknologi blockchain. Jadi blockchain itu sebenarnya apa sih? Dan sebenarnya sejak kapan blockchain ini ada? Jadi blockchain sendiri itu sebenarnya adalah teknologi penyimpanan data yang menggunakan prinsip kriptografi. Gitu. Jadi kalau kriptografi ini sebenarnya sudah lama gitu ya digunakan. Kemudian bisa juga, atau mungkin kalau anak-anak muda gitu ya, biasanya yang suka trading dan lain sebagainya, kenal blockchain itu biasanya ya teknologi yang mendasari cryptocurrency gitu. Atau biasanya gini, sebenarnya teknologi blockchain dan cryptocurrency itu beda kayak gitu. Jadi nggak bisa disamakan kayak gitu. Jadi ada banyak kesalahan persepsi yang sebenarnya nanti akan saya coba bahas di Crash 4 itu yang tentang cryptocurrency dan voucher kripto gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan Bitcoin secara gratis gitu. Nah, cuma ini akan saya singgung sedikit terlebih dahulu. Okay. Nah, yang kedua ini biasanya lebih terkenal gitu ya, bahwa banyak orang menganggap blockchain itu ya cryptocurrency gitu, atau blockchain itu ya Bitcoin, atau kalau lebih dikenalnya lagi blockchain itu adalah Ethereum kayak gitu. Nah, sebenarnya blockchain ini adalah yang mendasari fondasinya gitu. Oke, kemudian nah ini asal katanya gitu ya. Kalau ini saya kira mungkin Bapak Ibu dan juga teman juga sudah tahu, blockchain dari dua kata. Yang pertama itu block dan juga chain gitu. Kalau block sendiri itu kelompok, kemudian kalau chain itu rantai. Nah, atau bisa kita sederhanakan, sebenarnya blockchain itu adalah serangkaian blok yang saling terhubung dan berisikan informasi pribadi. Nah, ini nanti akan banyak dibahas di Crash 4 gitu, tentang cryptocurrency atau tentang lebih ke blockchain-nya kayak gitu. Ini sebenarnya sangat menarik teknologi blockchain ini. Nah, kemudian untuk yang smart contract sendiri. Nah, ini smart contract ini sebenarnya ditemukan oleh Nick Szabo. Nah, Nick Szabo ini siapa? Dia adalah seorang computer scientist gitu, atau ilmuwan di bidang komputer. Kemudian juga sebagai legal scholar, kemudian juga sebagai cryptographer. Nah, inilah yang menemukan yang pertama kali istilahnya kayak mencetuskan seperti itu, mencetuskan tentang smart contract kayak gitu. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman juga bisa cari papernya gitu ya. Nanti di Google ada papernya, itu saya lupa agak panjang judulnya, blockchain apa kayak gitu. Itu yang salah satu paper yang mendasari terciptanya smart contract. Nah, kemudian sebenarnya smart contract ini apa sih gitu ya? Yang menjadi pertanyaan kita semua kan sebenarnya smart contract ini apa? Secara sederhana smart contract itu adalah, kalau di bahasa Indonesia kan ya sudah jelas gitu ya, smart contract kontrak pintar kayak gitu. Nah, atau kontrak pintar. Kemudian kontrak pintar di sini tuh dimaksud
maksudnya apa? Nah, kontrak pintar yang dimaksud di sini itu adalah sebuah kode komputer atau kalau kita kenal dengan bahasa pemrograman atau kode pemrograman. Jadi kontrak yang dimaksud di sini, kontrak pintar yang dimaksud di sini itu bentuknya adalah sebuah kode. Jadi bukan apa ya, bukan sertifikat kayak gitu atau istilahnya kayak fotokopian itu enggak gitu. Jadi bentuknya itu adalah pemrograman gitu yang menggunakan daya komputasi dari Ethereum kayak itu. Nah, ini nanti kita akan coba bahas terpisah nih. Sebenarnya untuk yang daya komputasi ini kalau Bapak Ibu dan teman-teman sudah pernah mengikuti yang Crash 1, yang cloud computing series itu sudah saya bahas juga di situ gitu tentang yang cloud computing atau daya komputasi kayak gitu. Nah, kemudian smart contract ini punya beberapa sifat. Yang pertama adalah transparan, yang kedua adalah deterministik, kemudian yang ketiga adalah otonom, yang keempat itu terdistribusi, kemudian yang terakhir itu abadi. Nah, ini nanti akan kita coba bahas satu persatu di bagian kegunaan atau di bagian manfaat dari smart contract. Nah, kemudian kenapa sekarang ini smart contract banyak digunakan kayak gitu, terutama untuk bidang hukum ya. Untuk yang sekarang ini bidang hukum, kemudian bisa juga kalau di bidang pendidikan sepertinya Indonesia belum terlalu mengadopsi, mungkin masih ada beberapa instansi gitu ya, ada beberapa instansi yang sudah menggunakan smart contract ini gitu. Nah, smart contract sendiri itu ya sebenarnya salah satu keuntungan menggunakan smart contract itu adalah tanpa adanya pihak ketiga. Jadi contohnya gini, makanya tadi ada satu berita, nanti coba mungkin di sesi tanya jawab coba saya tampilkan beritanya. Jadi ada berita yang mengatakan bahwa sarjana hukum gitu ya, atau nggak hanya sarjana sebenarnya, tapi orang yang bekerja di bidang hukum sudah mulai ketar-ketir gitu, karena biasanya orang kalau membuat PT, membuat CV, kemudian mengurus mengurus hak merek dan sebagainya yang berhubungan dengan hukum itu biasanya menggunakan pihak ketiga atau menggunakan, kalau di sini ya menggunakan pengacara, kemudian bisa juga menggunakan lembaga hukum dan lain sebagainya kayak gitu. Dan tentu kalau menggunakan pihak ketiga ada uang lebih yang harus kita bayarkan. Kemudian selain itu tentu kita harus menunggu gitu ya, karena biasanya ini buat CV ini prosesnya 3 hari, kemudian buat PT atau perseroan terbatas itu prosesnya 7 hari kerja. Kemudian untuk mengurus merek itu nanti sekitar 30 hari, katakanlah seperti itu. Jadi sudah bayarnya lebih, kemudian juga harus menunggu waktu yang lama juga kayak gitu. Nah, dengan adanya smart contract ini, itu semua nggak perlu gitu. Jadi kita nggak perlu tuh harus membayar lebih. Kemudian kita nggak perlu menunggu kita nggak perlu menunggu sampai 30 hari, sampai 1 tahun bahkan seperti itu. Jadi smart contract ini bisa dibuat tanpa harus saling mengenal. Kalau kita menggunakan pihak ketiga kan kita harus mengenal dulu nih lembaganya terakreditasi atau enggak, kemudian siapa pemiliknya dan lain sebagainya. Nah, kalau smart contract ini itu istilahnya blind gitu ya. Kita nggak perlu tahu nih siapa orangnya itu. Bahkan mungkin Bapak Ibu dan juga teman-teman baru kenal dengan saya, kemudian kita bertransaksi di blockchain, itu nggak masalah kayak gitu, karena ya kita saling percaya, karena kita tidak ada pihak ketiga, kemudian perjanjian kita dalam bentuk kode. Nah, dalam bentuk kode ini artinya orang tidak bisa mengubah. Jadi kalau sudah sepakat di awal, itu orang lain tidak bisa mengubah kayak gitu. Nanti akan saya coba berikan contohnya untuk yang smart contract di transaksi Bitcoin gitu ya, nanti kalau masih ada waktunya. Nah,
Kemudian smart contract ini sebenarnya posisinya tuh sebagai apa gitu ya. Nah, smart contract di sini posisinya itu sebagai nilai tukar kepercayaan, yang artinya itu tadi. Jadi tanpa kita saling percaya, tanpa kenal sebelumnya, ya intinya kalau bahasa agak sedikit kasarnya ya bodo amat gitu ya. Mau kenal atau enggak, nah tetapi kita sudah bisa membuat satu kesepakatan kayak gitu. Kemudian kemudian siapa sih yang bisa membuat smart contract ini? Atau harus orang yang harus orang yang ahli hukum atau gimana? Nah, sebenarnya semua orang tuh bisa. Jadi semua orang itu bisa membuat smart contract ini. Nah, nah ini ada asalkannya nih. Asalkan memahami bahasa pemrogramannya kayak gitu. Kalau di blockchain, kemudian di smart contract itu ada namanya solidity. Nah, sebenarnya solidity nanti akan kita bahas secara terpisah juga kayak gitu. Nah, kemudian tadi semua orang ya, jadi yang bisa membuat smart contract ini semua orang, yang terpenting adalah dia paham tentang pemrogramannya. Nah, kemudian tentu ini sebenarnya bukan biaya lebih atau orang ketiga itu bukan. Jadi yang namanya menggunakan smart contract atau bertransaksi di blockchain itu ada yang namanya biaya komputasi, atau lebih dikenalnya kalau kita kenalnya dengan gas fee gitu ya. Nah, gas fee ini sebenarnya dia adalah biaya komputasi untuk validasi transaksi smart contract. Jadi kita hanya membayar itu, katakanlah sebenarnya gas fee-nya itu 0,0 sekian kayak gitu. Itu bukan dalam bentuk dolar, tapi bentuknya itu kayak satuan khusus gitu ya. Saya agak lupa itu. Jadi ada satuan khusus yang dia memang diperuntukkan untuk gas fee, untuk mengukur biaya komputasi kayak gitu. Jadi kalau kita mau membuat smart contract, yang pertama kita harus paham pemrogramannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus membayar biaya komputasi atau untuk validasi kayak gitu. Kemudian secara sederhana, nah ini kalau tadi agak belibet gitu ya, smart contract itu apa dan sebagainya. Nah ini kita coba sederhanakan. Jadi smart contract itu diibaratkan atau dianalogikan sebagai sebuah vending machine kayak gitu. Nah ini mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman juga sudah tahu vending machine itu apa kayak gitu. Nah, vending machine itu ya sebuah mesin yang kalau kita pengen beli sesuatu di situ tinggal memasukkan uangnya, kemudian milih barangnya, nanti keluar kayak gitu. Nah, smart contract juga sama, cara kerjanya itu hampir mirip juga. Kalau di vending machine ya ini ada orang, kemudian punya uangnya gitu ya, sudah mengira-ira kira-kira nih saya pengen beli minuman Pepsi, ya udah berarti nanti masukkan uangnya, kemudian pilih Pepsi-nya, nah nanti 3 detik kemudian Pepsi-nya sudah keluar kayak gitu. Jadi nggak harus nunggu selama 1 jam dulu, atau mungkin nggak harus nunggu selama 1 hari dulu baru keluar, itu enggak gitu. Jadi dia tidak ada penghalangnya kayak gitu. Nah, smart contract juga sama. Gitu ya, semoga analogi kecil ini bisa menjadi salah satu pemahaman yang bisa Bapak Ibu dan juga teman-teman terapkan kayak gitu. Sebenarnya masih banyak analogi untuk yang smart contract ini, nanti mungkin di sesi diskusi bisa saya sampaikan. Oke, kemudian ya, nah ini untuk lebih jelasnya gitu ya. Kemudian kalau tadi analogi, nah ini yang benerannya. Jadi di sini ada 2 kasus. Yang pertama adalah usual contract, kemudian yang kedua adalah kontrak smart contract. Nah, kalau yang usual contract ini lebih ke biasa gitu ya, yang kalau kita
beli rumah dan lain sebagainya, ya berarti ada developernya dan lain sebagainya. Nah, coba saya jelaskan yang usual contract dulu. Jadi ini yang biasa gitu ya, atau yang reguler. Nah, di sini kasusnya si Budi pengen membeli rumahnya si Anto kayak gitu. Nah, biasanya gini, biasanya harus ada kesepakatan. Biasanya bahwa agen, atau kalau kita mau beli apartemen gitu ya, beli apartemen di Jakarta, biasanya apartemen itu miliknya si agen. Nah, tentu kalau miliknya si agen, ya agennya dia akan apa? Akan mengambil keuntungan yang lebih juga gitu. Katakanlah si seller ini itu menjual apa namanya? Menjual apartemennya dengan harga 1 miliar. Kemudian agennya nggak mungkin dia menjual harga 900 juta atau mungkin 1 miliar aja. Gitu. Mesti ada lebihnya, entah nanti 1,1 miliar atau seberapa kayak gitu. Nah, tentu kemudian nanti ada apa namanya? Ada itu kesepakatan, kemudian harus menandatangani berkas A, berkas B, dan lain sebagainya dulu, kemudian nunggu dari pihak agennya diskusi dan sebagainya, diskusi harga dan sebagainya dulu, barulah bisa terbeli. Dan itu mungkin kalau yang usual kontrak ini atau yang kontrak biasa, saya kira mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 minggu lebih gitu ya, atau mungkin bisa sampai 1 bulan kayak gitu untuk mendapatkan si apartemennya gitu. Padahal belinya cash gitu. Kalau belinya kredit mungkin lama kayak gitu. Prosesnya lebih lama lagi gitu. Tapi ini katakanlah kasusnya adalah beli secara cash. Nah, itu tetap ada juga membutuhkan waktu yang lama kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau transaksinya lewat smart contract? Nah, cukup sederhana sebenarnya. Cukup sederhananya kenapa? Karena di sini kalau kita menggunakan smart contract itu tidak ada pihak ketiganya. Nah, di sini sebagai pihak ketiga sebenarnya pihak ketiga yang dalam tanda kutip tidak kelihatan gitu ya, itu adalah sebuah DApps atau decentralized aplikasi atau aplikasi yang terdesentralisasi. Itu ada beberapa. Nah, kemudian ya udah kita si Budi ini pengen membeli apartemennya, ya udah dia buat akun di Vexanium. Ini salah satu Vexanium ini sebenarnya salah satu platform di apps gitu ya. Sebenarnya ada banyak, nggak hanya Vexanium. Nanti saya sampaikan juga. Nah, kemudian nanti masih ingat yang vending mesin tadi ya. Jadi buat kontrak di Vexanium, kemudian 3 menit atau mungkin nggak ada 3 menit gitu ya, atau mungkin bahkan 10 detik kemudian sudah bisa membeli atau sudah terbeli si apartemennya kayak gitu. Jadi kalau tadi yang usual tadi itu memerlukan memerlukan proses yang lama. Nah, dengan yang smart contract ini itu ya udah tinggal buat kesepakatan antara kedua belah pihak ini, buat kesepakatan di Vexanium platform, kemudian selesai kayak gitu. Entah nanti si Sean ini membeli atau menerima uangnya dalam bentuk, bisa juga dalam bentuk Ethereum atau bisa juga dalam bentuk Bitcoin, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian tadi karena saya juga sudah menyinggung sedikit ya tentang DApps tadi. Jadi sebenarnya apa sih DApps itu? DApps itu adalah aplikasi yang bergerak secara terdesentralisasi. Jadi tidak ada satu pihak yang mengendalikan, itu dalam artian si aplikasi ini dia berdiri sendiri gitu. Jadi bukan milik bukan milik, katakanlah ini miliknya si Sean atau Vexanium ini miliknya si Budi. Itu enggak, karena dia berdiri sendiri. Dia sebagai perantara kayak gitu. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya yang pertama ada Polkadot, kemudian ada Ethereum itu sendiri, kemudian ada Polygon, kemudian ada juga Solana. Itu biasanya
kalau kita sih, kalau dari saya biasanya lebih sering menggunakan yang Solana. Sebenarnya masih ada banyak gitu ya, cuma yang 4 ini yang paling banyak digunakan kayak gitu, dan ada beberapa keuntungan, ada beberapa kelebihan. Contohnya termasuk tadi ya, contohnya termasuk yang gas fee tadi atau biaya komputasi tadi, itu di setiap aplikasi ini itu dia punya biaya komputasi yang berbeda kayak gitu. Oke, kemudian kalau ini teoritis banget gitu ya. Kalau jenis dari smart contract sendiri itu sebenarnya ada dua, ada deterministik dan juga ada non deterministik. Kalau yang deterministik itu sendiri, dia informasi dari blockchain itu yang dioperasikan. Maksudnya gini, contoh kita membeli saham. Nah, contoh kita membeli saham itu kan berarti informasinya ya dari perusahaan itu sendiri. Katakanlah keuangannya seperti apa dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian kalau yang non deterministik itu informasi dari eksternal. Artinya informasi ini bisa berasal dari mengira-ira. Mengira-ira itu apa ya? Prediksi gitu. Contoh kita memprediksikan, oh ini besok harga apartemennya kira-kira turun 5%. Nah, contohnya kayak gitu. Kalau ini teoritis banget. Nah, kemudian apa sih keuntungan dari smart contract? Kalau keuntungan dari smart contract sendiri itu sebenarnya yang pertama otonomi, atau dia berjalan sendiri kayak gitu. Dia mengoperasikan itu sendiri. Artinya tadi tidak ada pihak ketiga. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman menggunakan smart contract ya tentu biayanya lebih murah atau bahkan biaya nol, hanya membayar gas fee itu saja. Kemudian yang kedua itu kepercayaan, tetapi tanpa perlu kenal kayak gitu. Jadi tadi kalau menggunakan smart contract itu ya udah kita saling percaya aja, walaupun sebenarnya kita nggak kenal siapa sih orang ini gitu, atau mungkin dia narapidana atau bukan gitu, atau mungkin asalnya dari mana dan sebagainya, itu kita tidak peduli gitu, karena ya yang namanya smart contract tadi dia bentuknya adalah sebuah kode kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah backup. Ya, kita bisa membackup data-data yang tadinya kita harus mengeprint gitu ya. Katakanlah kalau ada satu berkas perjanjian, biasanya ya udah hitam di atas putih gitu. Kita print dulu kertasnya, kemudian baru ditandatangani, kemudian disimpan di locker, katakanlah kayak gitu. Nah, backup ini bisa dalam bentuk sebuah database kayak gitu bentuknya. Kemudian yang keempat itu kecepatan. Nah, tadi karena sesuai kayak yang analogi mesin vending mesin tadi, jadi ya udah tinggal, kalau vending mesin tadi adalah ya kita naruh uang di situ, kemudian apa yang kita inginkan keluar kayak gitu. Kalau kita pengen minum Pepsi atau Coca-Cola ya ketika itu langsung keluar kayak gitu. Nah, kemudian kalau di blockchain juga sama, ya udah kita tinggal apa namanya buat kesepakatan di Ethereum gitu ya, atau di ETH. Kemudian setelah itu smart contract-nya sudah jadi kayak gitu. Jadi mungkin hanya buat smart contract dalam tanda kutip ya, proses pembuatannya mungkin nggak ada 10 menit kayak gitu, nggak ada 10 menit, bahkan mungkin 1 menit udah jadi tuh smart contract-nya. Kemudian yang kelima itu adalah keamanan. Ya, jadi Bapak Ibu dan teman-teman ketika bertransaksi menggunakan smart contract itu sudah ada jaminan keamanan. Kenapa? Ini sebenarnya konsepnya mirip dengan cloud computing gitu ya. Cloud computing itu ada yang sistemnya dia juga keamanannya itu berasal dari kita sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sudah pernah belajar cloud computing, itu cloud computing itu kalau kita sudah naruh data di server A, itu data itu nggak bisa keluar dari server A itu. Contoh kita naruh data di server Singapura. Nah, ketika ada orang lain pengen memindahkan data itu ke server
Jerman itu nggak bisa, gitu. Yang bisa memindahkan kita sendiri. Nah ini juga sama. Jadi smart contract ini secara keamanan juga Bapak Ibu dan teman-teman juga nggak usah ragu kayak gitu, nggak usah ragu karena yang pertama tadi smart contract itu bentuknya kode dan itu yang bisa mengubah itu kita sendiri. Secara keamanannya gini, bisa juga smart contract ini dilihat dari segi transparansi. Jadi contoh saya bertransaksi apa ya, jual beli kelereng gitu, katakanlah saya transaksi jual beli kelereng dengan teman saya. Nah itu bisa di track recordnya, itu bisa di track melalui BSC scan atau apa ya, kalau atau ETH scan ya, saya agak lupa namanya. Itu nanti bisa di track di situ gitu. Jadi siapa yang menerima, kemudian gas fee-nya berapa atau biaya komputasinya berapa, kemudian sampai dia ngirimnya jam berapa, kemudian diterimanya jam berapa, itu ada sampai sedetail itu gitu. Jadi bisa di track secara transparan dan itu semua orang sebenarnya bisa tahu juga kayak itu. Yang tahu itu bukan datanya ya Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi mereka bukan tahu isi datanya itu apa, tapi mereka contohnya gini, contoh sederhananya adalah kalau kita beli barang di marketplace hijau gitu ya, itu kan biasanya kita dapat apa tuh namanya resi gitu ya, dapat resi. Nah, resinya itu yang bisa di yang bisa di track kayak gitu. Nah, ini juga sama. Karena tadi smart contract bentuknya adalah kode satu, kemudian A besar, A kecil dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini juga sama. Tanpa orang lain tahu gitu. Sebenarnya isinya dari kode ini apa. Jadi amannya di situ. Transparan dan juga orang lain nggak tahu sebenarnya isinya apa. Cuma tahu kodenya saja. Kemudian yang keenam adalah akurasi. Nah, akurasi ini nggak mungkin meleset gitu. Contoh gini, contoh kalau kita beli lewat GoFood gitu ya, sebut merek nggak apa. Lewat GoFood itu biasanya kalau mungkin pegawainya atau sopirnya itu mungkin bukan orang asli daerah situ, itu mesti akan melenceng gitu ya. Katakanlah harusnya di rumah sebelah sini, tapi dia malah pergi kemana kayak itu, atau malah ke rumah yang sebelahnya lagi gitu. Nah, akurasi di sini juga sama. Kalau kita sudah menentukan kodenya, kode ini akan saya kirim ke orang A. Itu nanti mesti dia langsung ke orang A tanpa perantara tadi ya, karena dia otonom, kemudian juga akurasinya. Karena otonom ini ya dia jadi jadi akurat seperti itu. Oke, itu. Nah, kemudian ini sepertinya slide terakhir ya, tapi nanti akan coba kita diskusi. Untuk kegunaan dari smart contract sendiri, itu sebenarnya ada banyak, cuma ini yang mungkin agak sering kita dengar saja. Jadi ada dua, di industri kesehatan, kemudian juga di industri pemerintahan juga, kayak gitu. Nah, kalau di industri kesehatan itu, kalau ini sebenarnya di salah satu platform di luar negeri, jadi ada yang namanya Enscript Gen. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi untuk merekam dan mentransfer data pasien dengan aman. Nah, ini bagusnya gini. Mungkin ini kalau yang teman-teman mahasiswa ikut bisa jadi ide PKM juga nih kayaknya. Jadi dengan Enscript Gen ini itu kalau rumah sakit atau mungkin dokter atau mungkin bidan atau mungkin perawat butuh data pasien, itu mereka harus membayar gitu. Jadi contoh saya butuh data dari Alifa kayak gitu. Nah, saya pengen tahu nih sebenarnya dia pernah sakit apa, kemudian golongan darahnya apa. Nah, itu saya harus membayar gitu. Saya harus membayar ke Alifa gitu. Kenapa? Ya karena datanya si Alifa itu sudah terenskripsi di Enscript Gen ini atau sudah
daftar gitu ya, sudah terdaftar di aplikasi ini. Jadi semua orang tidak bisa tahu. Jadi kalau kan ada beberapa orang yang menganggap bahwa riwayat sakit atau riwayat penyakit atau riwayat kesehatan itu adalah sesuatu yang privasi gitu. Ada beberapa orang yang seperti itu. Ada yang ya udah ya kita cerita aja kemarin saya sakit panu dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, tapi ada juga yang ketika orang sakit panu ya mungkin saya malu nih untuk cerita. Nah, makanya dia menggunakan si Enscript Gen ini gitu. Dia untuk mensecurity atau mengawasi data kita gitu supaya ya datanya aman kayak gitu. Kemudian dari segi pemerintahan, kalau dari segi pemerintahan ini sebenarnya banyak banget gitu ya, banyak banget yang salah satunya yang mungkin sekarang sedang panas gitu ya, itu tentang pemilihan presiden 2024 gitu. Walaupun sebenarnya masih lama gitu. Nah, ada satu platform unik itu namanya followmyvote.com. Itu dia kontrak pintar dengan teknologi blockchain untuk melindungi suara pemilih gitu. Jadi contohnya kalau di Indonesia dulu kan 2019 itu ya, ini bukan politik enggak, cuma saya akan coba menjelaskan secara teknologi blockchain-nya saja gitu. Nah, mungkin ketika di 2019 itu kan 2019 2014 itu kan eh, heboh, salah satu paslon menganggap bahwa ada kepalsuan data pemilih, contohnya kayak gitu. Kemudian ada yang nipu gitu ya, ada di suatu daerah gitu, ada di suatu daerah yang ternyata nick-nya atau nomor KK dan sebagainya ternyata palsu gitu atau dibuat-buat kayak gitu. Nah, dengan teknologi smart contract ini dan teknologi blockchain karena dia di dalamnya itu yang nggak akan ada lagi yang segitu, itu nggak akan ada lagi penipuan yang yang mengatasnamakan ini si paslon A ini melakukan kecurangan gitu secara masif dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak akan ada lagi kasus-kasus yang sampai ke pengadilan dan sebagainya gitu. Karena ya dari semuanya itu sudah sudah terinskripsi di follow my vote ini. Nggak ada yang bisa mbah. Kalau selama ini mungkin nanti Bapak Ibu dan teman-teman KPU sudah menggunakan atau belum gitu ya. Karena kalau saya melihat sepertinya belum menggunakan teknologi blockchain karena teknologi yang digunakan tuh saya lupa tadi sempat baca namanya apa ya. Oke, nanti kalau saya ingat Mbak saya jelaskan lagi. Jadi belum menggunakan teknologi blockchain itu. Gitu. Jadi ya kemarin masih ada yang kebocoran data dan lain sebagainya. Nah kemudian sebenarnya selain dua ini itu ada banyak gitu ya. Ada banyak salah satunya yang saat ini banyak digunakan juga itu bukan industri ya, tapi di institusi pendidikan. Jadi di bidang pendidik itu juga sekarang juga banyak digunakan juga. Salah satunya mungkin kalau mungkin di sini ada yang ada yang programmer juga, ada yang developer juga, mungkin bisa konfirmasi di kolom chat. Biasanya kalau ikut pelatihan gitu ya, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman pernah ikut sertifikasi katakanlah dari Microsoft, dari Google dan sebagainya, itu nanti selain mendapat sertifikat itu akan dapat yang namanya badge gitu atau ikut pelatihan teknologi apa, kemudian atau kelas yang dari Indonesia, kemudian nanti dia akan dapat digital kredensial. Jadi itu sebagai sebagai sertifikat masa kini gitu ya. Kalau biasanya sertifikat bentuknya sertifikat itu. Nah, kalau dengan badge ini atau digital kredensial ini ya nanti bentuknya bisa macam-macam gitu. Mungkin coba saya ini masih kelihatan ya. Oke, coba saya
share yang tadi ya, yang digital credential tadi, supaya nanti teman-teman dan Bapak Ibu juga ada gambaran. Oke, sebentar. Ini karena di sini hujan, jadi mungkin sinyalnya agak. Oke. Mungkin kalau ini Bapak Ibu dan teman-teman sebenarnya juga sudah tahu juga, mungkin ada yang belum. Jadi ini juga salah satu penerapan dari smart contract juga, salah satu penerapan dari teknologi blockchain juga. Jadi apa namanya? Ini sebagai sertifikat digitalnya, kayak itu, tapi dalam bentuk yang berbeda, lebih minimalis gitu. Semoga nggak error. Saya sendiri saya lupa malahnya. Oke, ini ya, contohnya seperti ini. Contohnya kemarin saya ikut pelatihan dari Cisco, gitu, Introduction Cyber Security. Nah, kemudian ketika saya sudah menyelesaikan menyelesaikan pembelajaran, gitu ya, sudah menyelesaikan pembelajaran, kemudian sudah menyelesaikan exam, kuis dan lain sebagainya, itu selain saya dapat sertifikat, itu saya juga yang namanya badge ini, itu atau digital ini. Nah, digital credential ini ya bentuknya seperti ini, gitu. Seperti ini, kemudian ini bisa diverifikasi. Oke. Nah, ini bisa diverifikasi seperti itu. Jadi saya dapatnya, kemudian bisa di-share kemana-mana gitu ya. Biasanya kalau Bapak Ibu mungkin punya LinkedIn, nah nanti bisa di-share di lain sebagainya, kayak gitu. Di Facebook, kayak gitu. Coba saya. Nah, ini contohnya gitu ya. Apa namanya? Salah satu penerapan dari smart contract kayak gitu. Jadi sebenarnya menarik untuk pelajari lebih lanjut gitu ya tentang smart contract itu sendiri gitu. Tapi kalau mungkin belum, nah itu bisa mulai sedikit-sedikit belajar tentang khususnya untuk smart contract ini, terutama mungkin jika nanti Bapak Ibu dan teman-teman mungkin kerja di bidang-bidang tertentu gitu ya, yang membutuhkan banyak kesepakatan antara kedua belah pihak gitu ya, atau jadi manajer dan sebagainya, itu akan lebih mudah ketika ya nanti ya udah kita buat kesepakatannya di smart contract aja, biar nggak mengeluarkan biaya lebih. Itu contoh nanti ngurus pajak gitu ya, ngurus pajak mungkin katakanlah ketika orang ngurus pajak harus membutuhkan entah itu pajak perusahaan, entah itu pajak orang pribadi, biasanya membutuhkan pihak ketiga itu, karena nanti saya takut salah gitu ya, buat pajak takut salah, ya udah kita buat di orang ketiga aja, orang ketiga atau pihak ketiga itu di sini bisa lembaga hukum, bisa juga akuntan gitu ya, akuntan tentu mungkin
nggak 100-200 ribu gitu ya, mungkin bisa lebih dari 5 juta gitu. Katakanlah kemarin saya sempat ditawari oleh teman saya yang memang juga sebagai bekerja di bidang hukum juga, kemudian ditawari untuk ngurus pajak gitu, ngurus orang pribadi gitu. Nah, karena kebetulan saya belum kerja, jadi nggak ada pajaknya gitu ya. Maksudnya orang pribadinya belum ada pajaknya. Nah itu saya tanya, kalau ngurus pajak orang pribadi berapa ya? Sekitar 2,5 sampai 3 juta. Gitu. Saya bayar segitu, tapi saya belum ada pajaknya gitu. Jadi lebih mahal kayak gitu. Nah dengan smart contract ya harusnya bisa lebih murah gitu ya. Bukan lebih murah lagi, bahkan gratis gitu ya. Oke. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti mungkin jika tertarik lebih lanjut, kita lanjutkan di sesi diskusi. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Albertus Setianugroho yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ini. Kemudian selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa melalui kolom chat atau bisa disampaikan secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu, nanti bisa menyampaikan setelah kami persilakan. Seperti itu. Pada sesi tanya jawab ini kami membuka satu termin yang terdiri dari 3 penanya. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, kepada Kak Saiful Abbas, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saiful Abbas dari Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika Angkatan 2022. Nah, izin bertanya, pada sistem blockchain tersebut digunakan untuk, seperti yang dijelaskan tadi, kontrak sertifikat, dan juga mata uang digital atau cryptocurrency. Nah, saya izin bertanya, Bitcoin itu kan terkadang sangat tinggi harganya, dan kemudian suatu saat dia langsung terjun bebas. Begitu juga dengan Ethereum. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan nilai mata uang tersebut tidak bisa diprediksi dan cenderung naik turun? Sehingga ketika banyak orang yang sudah menginvestasikan uangnya kepada nilai tersebut atau mata uang tersebut, suatu saat mereka bangkrut atau bahkan jatuh miskin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Saiful Abbas atas pertanyaan yang telah disampaikan. Kemudian kepada Kak Ibu, apakah mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Oke, mungkin saya akan langsung jawab saja. Sebenarnya ada 2 pertanyaan dari Kak Saiful sama Mas Faris ya. Oke, saya coba jawab yang dari Mas Saiful terlebih dahulu. Ya, tadi sebenarnya di awal tadi sebenarnya sudah saya singgung sedikit bahwa sebenarnya blockchain dan cryptocurrency itu berbeda. Gitu. Jadi sebenarnya blockchain dan cryptocurrency itu berbeda. Jadi banyak orang yang salah persepsi tentang tentang cryptocurrency dan tentang blockchain. Nah, kemudian tadi menarik nih, sebenarnya menarik nih. Mungkin ini juga beberapa teman yang ada di sini mungkin juga tertarik juga.
tentang yang tadi pertanyaannya gitu ya. Jadi pertanyaannya itu tentang kenapa cryptocurrency itu bisa naik turun seperti itu. Yang pertama adalah sebenarnya ini jauh dari smart contract karena ini akan baru kita bahas di invasion keempat besok itu yang khusus tentang cryptocurrency, tapi nggak apa-apa, ini saya jawab sekalian. Jadi gini, konsep untuk cryptocurrency sendiri itu memang ada gitu ya, memang ada hubungannya dengan smart contract ketika kita membeli Bitcoin gitu. Karena nanti ini karena internet saya sebenarnya agak lambat, jadi saya nggak bisa nge-share yang contohnya tadi. Nanti kalau mungkin setelah ini bisa saya coba share. Sebenarnya kalau hubungannya dengan cryptocurrency itu apa sih? Hubungannya itu kalau smart contract dengan cryptocurrency itu bukan dari segi harga naik turunnya, tapi lebih ke proses transaksinya. Jadi bisa satu Bitcoin, kemudian ada Ethereum dan lain sebagainya. Ketika dia transaksi, yaitu biasanya akan ada smart contract di situ, gitu. Atau melalui kode, karena sebenarnya kan Bitcoin dan teman-temannya itu dia nggak ada fisiknya, karena dia adalah sebuah kode kan sebenarnya seperti itu. Jadi kalau ada yang membuat Bitcoin kemudian dicetak itu ya itu hanya buatan kita sendiri kayak gitu. Sebenarnya nggak ada. Nah, itu tadi ya. Jadi sebenarnya hubungannya bukan ke naik turunnya, tapi ke transaksinya. Nah, tetapi kalau untuk urusan yang kenapa Bitcoin ini bisa naik drastis, kemudian bisa turun secara drastis, karena kebetulan saya juga saya bukan trader, tapi saya lebih suka menyebut sebagai investor gitu ya. Kalau trader mungkin saya kayaknya nggak jago untuk menganalisis gitu ya. Tapi kalau trader ya udah tapi kalau investor ya udah kita naruh uang di situ, kita tinggal gitu. Mau uangnya tiba-tiba hilang atau gimana ya itu resiko jadi investor gitu. Nah, kalau untuk yang naik turun tadi itu hubungannya dengan kalau saya dulu itu pernah belajar namanya apa ya? Saya agak lupa tuh. Konsep apa ya? Kayak ekonomi juga permintaan kayak gitu, kayak permintaan dan sebagainya. Cuma di sini memang ada keunikan antara si cryptocurrency dengan contohnya kalau saya membandingkan dengan saham itu ada perbedaan. Yang pertama dari sisi kenapa bisa naik terus seperti itu dari sisi supply-nya. Makanya ketika ada satu koin harganya pengen naik, berarti koin tersebut mau tidak mau harus ada pembakaran untuk mengurangi untuk mengurangi jumlah atau untuk mengurangi jumlah peredaran kayak gitu. Nah, kalau untuk faktor kenapa bisa naik drastis kemudian turun drastis itu sebenarnya konsepnya kita nggak ada yang tahu karena nggak ada yang bisa memprediksi, tapi ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Salah satunya bisa dari berita, news dalam artian di sini, kita bisa melihat sebenarnya karena Bitcoin itu kan nggak ada yang punya, dalam tanda kutip ya, sebenarnya cryptocurrency itu nggak ada yang punya. Jadi dia bisa, istilahnya kalau tadi di smart contract ya dia otonom gitu, jadi dia bisa bergerak semaunya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa memperkirakan sebenarnya besok mau seperti apa. Nah, news itu sebenarnya juga berperan gitu, atau berita itu juga berperan. Kalau dulu mungkin teman-teman masih ingat ketika Dogecoin gitu ya, atau Dogecoin gitu, Dogecoin yang harganya 0,00 sekian rupiah, akhirnya jadi berapa kemarin tertinggi 10.000 atau berapa. Itu karena ada news juga gitu. Sebenarnya pengaruhnya lebih ke arah situ gitu. Kalau hubungannya dengan smart contract itu nggak ada sih itu hubungannya tadi untuk yang untuk yang proses transaksinya aja itu sih Mas Saiful. Itu untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di invasion keempat gitu. Yang tentang cryptocurrency karena itu menarik itu. Karena
kebetulan saya juga akan membahas tentang itu di di Invasion keempat. Oke, terima kasih Mas Saiful atas pertanyaannya. Kemudian dari Mas Faris ya, requirement dari sisi IT infra boleh dijelaskan. Oke, kalau saat ini ya yang pertama adalah dari segi infrastruktur itu mungkin lebih dikenalnya superkomputer ya kalau sekarang. Superkomputer atau teknologi cloud computing gitu, karena ada beberapa hubungan antara teknologi cloud computing dengan blockchain gitu. Salah satunya karena ada gas fee tadi. Gas fee tadi itu untuk membayar biaya transaksi atau biaya komputasi kayak gitu. Jadi yang pertama itu, kemudian mungkin yang paling lebih banyak cloud computing sih untuk yang saat ini dari segi infrastrukturnya gitu ya. Oke, itu jawaban saya. Mungkin nanti kalau masih belum mengena bisa ditanyakan kembali. Kemudian yang ketiga, membuat smart contract tersebut skill apa yang harus kita pelajari? Oke, yang pertama sebenarnya untuk membuat smart contract tadi kita juga sudah membahas sedikit, siapapun tuh boleh atau siapa saja tuh bisa membuat smart contract itu sendiri gitu. Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah menguasai pemrograman. Nah, pemrograman di sini itu yang sekarang mungkin ya bisa Python dan sebagainya, karena kemarin di periode kemarin saya sempat mengikuti pelatihan itu, tapi lebih ke bisnisnya sih, bukan lebih ke membuat smart contract-nya gitu ya. Jadi mungkin agak berbeda. Jadi ya bahasa pemrograman yang paling pertama dan yang paling utama adalah paham bahasa pemrogramannya kayak gitu. Walaupun nanti sebenarnya ketika sudah paham bahasa pemrogramannya itu ada beberapa hal lagi yang harus diperhatikan kayak gitu. Oke, mungkin itu jawabannya. Kalau dari Bapak Ibu dan teman-teman masih ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin izin konfirmasi kepada Kak Saiful, kemudian Kak Faris dan juga Kak Taufik, apakah jawaban sudah menjawab pertanyaan dari kakak-kakak? Baik, jika sudah terjawab pertanyaan dari kakak-kakak, mungkin selanjutnya apabila masih ada dari Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, akan kita buka termin selanjutnya. Baik, mungkin kalau memang belum ada pertanyaan, presensi akan kami sampaikan di grup. Mohon maaf, maksud kami akan kami sampaikan di kolom chat. Baik, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman, presensi sudah dapat diakses dan sudah kami kirimkan di kolom chat. Ya. Apabila ada kendala dalam mengakses link tersebut, bisa disampaikan pada forum ini.
Baik, mungkin untuk pertemuan kita pada acara Adhesive Invasion Kelas 3 ini sudah dapat kita cukupkan. Sebelumnya akan saya sampaikan kesimpulan dari pematerian kita malam hari ini. Blockchain merupakan teknologi penyimpanan data yang menggunakan prinsip kriptografi. Smart contract sebagai nilai tukar kepercayaan. Pada pematerian kita malam hari ini juga disampaikan mengenai cara kerja smart contract, jenis smart contract, dan juga banyak keuntungan yang diperoleh dari smart contract, diantaranya adalah otonomi, kepercayaan mengenai backup, kemudian kecepatan, keamanan, dan juga akurasi. Juga disebutkan mengenai kegunaan smart contract itu sendiri. Oke. Sebelum kita akhiri acara pada malam hari ini, mungkin alangkah baiknya untuk kita adakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dimohon untuk open kamera untuk kita laksanakan sesi dokumentasi. Oke, saya hitung sampai 3 ya, teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah berkenan untuk open kamera pada sesi dokumentasi kali ini. Sebelumnya, mohon berkenan dari Kak Albertus Tuhustianugroho untuk menyampaikan closing statement untuk mengakhiri pematerian kita malam hari ini. Oke. Harus closing statement ya. Oke, terima kasih sebagai penutup. Mungkin tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya teknologi blockchain dan juga smart contract ini menjadi salah satu Oke, cek. Sepertinya tadi ada kendala ya. Iya, Kak. Ya, saya lanjutkan. Jadi, jangan lupa untuk belajar terutama teknologi cloud computing, ya cloud computing sampai lupa ya. Teknologi blockchain gitu ya. Saking hafalnya dengan cloud computing, jadi cloud computing terus. Teknologi blockchain, kemudian salah satunya adalah smart contract. Jadi sebenarnya smart contract itu sendiri adalah salah satu penerapan gitu ya, salah satu penerapan dari teknologi blockchain. Selain itu, nanti jangan lupa juga untuk Bapak Ibu selalu update di Instagram kami di Adhesive Indonesia dan juga di Rampung Analitik. Jadi nanti akan ada beberapa info menarik, terutama yang tentang pelatihan-pelatihan seperti ini. Dan jangan lupa lagi, minggu depan kita masih ada beberapa pelatihan termasuk tentang cyber security gitu. Jadi nanti saya kira itu salah satu tema yang paling ditunggu oleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya gitu ya. Jadi tentang cyber security kayak gitu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Tuhu yang telah menyampaikan pematerian dan juga berdiskusi dengan kami dan juga menyampaikan closing statement-nya.
Sampailah Bapak, Ibu, dan teman-teman kita di penghujung acara. Sekali lagi kami turutkan terima kasih kepada Kak Tuhu selaku pemateri dan juga Bapak, Ibu, teman-teman yang telah bergabung pada adesi Dev in Fashion Crash 3 ini, dan semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat selalu. Dan sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya. Saya sebagai moderator acara malam hari ini mohon maaf atas kekurangan. Semoga pematerian kita pada malam hari ini diberikan keberkahan dan memperoleh kebermanfaatan bagi kita semua. Kami cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.